Selamat malam Bapak Ibu saudaraku yang dicintai Tuhan. Malam yang terasa dingin ini rasanya tepat kalau sebelum Bapak Ibu saudara tidur dan beristirahat, segelas minuman hangat boleh menemani tubuh kita supaya nanti kita bisa tidur dengan nyenyak dan esok boleh bangun dengan tubuh yang segar. Nah, karena itu saya hendak memasak air yang nanti akan saya olah untuk minuman hangat saya. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau bicara soal merebus air, pasti Bapak Ibu kenal dengan satu perlengkapan dapur ini, kettle atau teko air panas. Nah, saudaraku, jika teko atau kettle air panas ini sudah naik ke atas kompor dan kita panaskan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu kalau air yang ada di dalam teko ini sudah matang? Tentu secara ini sebuah pertanyaan yang mudah untuk kita jawab, bukan? Karena kita tahu bahwa setiap teko itu pasti dilengkapi dengan semacam peluit di depannya yang akan berbunyi ketika air di dalamnya sudah mendidih. Sekaligus bunyi peluit itu memanggil kita untuk segera mematikan kompor ini dan mengolah air yang sudah matang. Saudaraku, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara semua untuk belajar dari sebuah teko. Ada dua hal yang saya ingin bagikan, tapi malam hari ini saya ingin bagikan satu terlebih dahulu. Yang pertama, saudara, adalah apa? Dari sebuah teko, kita bisa belajar apa arti menjadi orang yang sabar. Perhatikan teko ini. Ketika ia diperhadapkan dengan api yang panas, api yang memanaskan tubuhnya, perhatikan bahwa ia tidak serta-merta langsung berbunyi. Dia akan menahan semua panas yang dia rasakan. Dan dia akan menyalurkan semua panas yang dirasakan itu pada air yang semula dingin, yang kemudian berangsur-angsur air itu menjadi panas dan matang. Teko itu mengambil semua proses yang panjang dengan kesabarannya. Sampai air itu mendidih, sampai air itu sehat, sampai air itu bisa memberkati setiap orang yang meminumnya. Nah, saudaraku, hidup itu selalu diberhadapkan dengan masalah, sama seperti api yang membara yang panas itu. Api yang dengan cepat mengubah kondisi kehidupan. Kondisi yang semula stabil menjadi kondisi yang begitu carut-marut, yang membuat kita merasa hidup dalam begitu banyak jebakan-jebakan yang sulit untuk kita lari daripadanya. Nah, dalam keadaan seperti itu seringkali kita manusia membuat sebuah permakluman bahwa bukan saja kondisi yang berubah, tapi seringkali kita pun memaklumi bahwa kalau ketika kita bermasalah, maka perangai pun itu kita maklumi berubah. Kita menjadi orang yang cepat marah, kita menjadi orang yang cepat mengeluh, kita menjadi orang yang mudah menyalahkan keadaan, putus asa, dan banyak perilaku-perilaku negatif yang konon katanya adalah satu perkara yang dimaklumi keadaannya dan bisa dimengerti. Nah, saudara, mari belajar dari teko. Ketika ia dipanaskan, ia menghadapi semua itu dengan tenang. Ketika dia panas mengubah keadaan tubuhnya, perhatikan dia tetap konsisten pada tempatnya. Istilah yang hari ini kita sering dengar adalah bagaimana teko ini berdamai dengan masalah. Ia sabar menanggung masalah, sabar dengan semua yang dia rasakan sampai pada waktunya masalah itu selesai.
Saudaraku, sabar itu bukan sekedar urusan menahan segala sesuatu. Tapi sabar juga artinya mengendalikan keadaan, bukan dikendalikan oleh keadaan. Dan setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena Amsal pernah menulis di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Dikatakan di sana orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang sabar adalah pahlawan. Kenapa? Karena seorang yang sabar adalah seorang yang berjuang. Orang yang berperang bukan sekedar dengan musuh yang ada di depannya, tapi musuh di dalam dirinya sendiri. Dan ketika orang itu mampu menguasai dirinya sendiri, dia jauh lebih hebat dari pahlawan manapun yang mampu merebut kota atau merebut kemenangan dari pihak lain. Saudaraku, kita semua diundang untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang mampu menguasai diri dalam setiap masalah-masalah hidup kita. Karena setiap orang sabar tahu, dalam setiap masalah ada berkat yang bisa disalurkan untuk sekitar kita. Dalam setiap masalah ada pekerjaan Tuhan, yang dimana Tuhan inginkan supaya kita memberkati banyak orang di tengah-tengah masalah itu. Orang sabar tahu, mungkin hidup ini tak pernah bisa lepas dari masalah. Masalah akan terus datang di dalam kehidupannya. Namun bagi orang sabar, masalah itu bukan musibah, tapi satu perkara yang membangun kehidupan kita. Membangun kehidupan setiap orang. Sekalipun dalam duka cita sekalipun, seorang yang sabar tahu, inilah saatnya aku membagi berkat untuk banyak orang. Oleh karena itu, pelajaran pertama kita malam hari ini, tetaplah sabar. Karena di dalam Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang sedang engkau kerjakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan semua orang pun boleh diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat banyak berkat Tuhan. Buat kesabaran-kesabaran Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, itu bukti betapa Tuhan sabar atas kami. Biarlah kami belajar dari sebuah teko. Sekalipun benda mati tapi mengajarkan kepada kami, bagaimana hidup bersabar itu harus menjadi bagian yang menyatu di dalam iman percaya kami. Oleh sebab itu Tuhan, anugerahi kami dengan sabar-Mu, supaya kami boleh menjalani hidup dengan penuh syukur, penuh sukacita dalam banyak perkara. Tidurkan kami sebentar lagi dalam tenang-Mu, bangunkan kami esok dengan kesabaran yang baru, supaya kami boleh menjadi penyalur berkat Tuhan atas banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Amin.